datang kepada seluruh dosen mata kuliah seminar yang saya hormati dan saya sayangi. Pada kesempatan kali ini, saya Girinanti Clara dengan NIM 18A10071 akan mempresentasikan pekerjaan seminar yang telah saya buat. Jadi pada kesempatan kali ini, seminar yang saya buat berjudul Evaluasi Fasilitas Umum bagi Disabilitas di Kawasan Kota Lama Semarang. Latar belakang dari seminar ini sendiri adalah yang pertama, hak kaum difabel itu dalam menjalankan dan melaksanakan kegiatan sehari-harinya belum terpenuhi. Kemudian kawasan Kota Lama sendiri dirasakan masih belum inklusif, masih terlalu eksklusif bagi masyarakat yang tidak difabel, sehingga masih kurang maksimal dalam menyediakan fasilitas untuk kaum difabel. Kemudian yang terakhir, fasilitas yang telah ada pada existing itu belum memenuhi standar dari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum. Kemudian yang pertama, apa dan siapa itu penyandang disabilitas? Menurut John C. Maxwell, penyandang disabilitas merupakan orang yang memiliki kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu dan merupakan suatu rintangan bagi mereka untuk dapat melakukan aktivitas dengan normal. Sementara itu, dilansir dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 sendiri, penyandang disabilitas merupakan orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu yang lama, sehingga dalam berinteraksi dalam lingkungannya mereka mengalami hambatan dan kesulitan, sehingga kurang dapat berpartisipasi secara penuh. Kemudian apa itu asas fasilitas dan aksesibilitas? Menurut dari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor tahun 2006 tentang pedoman teknis fasilitas dan aksesibilitas pada bangunan gedung dan lingkungan, fasilitas merupakan semua atau sebagian dari kelengkapan prasarana dan sarana pada bangunan gedung dan lingkungannya agar dapat diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat umum, tak terkecuali penyandang disabilitas. Peraturan ini juga menyatakan bahwa aksesibilitas merupakan kemudahan yang harus disediakan untuk khalayak umum, termasuk penyandang disabilitas dan lansia, untuk mewujudkan kesetaraan hak. Kemudian apa saja fasilitas yang perlu diperhatikan pada fasilitas bagi kaum difabel? Yang pertama ada RAM, kemudian ada ukuran dasar ruang kaum difabel, karena setiap penyandang disabilitas itu berbeda-beda. Kemudian yang ketiga ada jalur pedestrian, jalur pemandu atau yang biasa dipanggil dengan guiding block, kemudian ada rambu dan marka, dan yang terakhir adalah parkir disabilitas. Di dalam seminar ini sendiri, metode penelitian yang saya gunakan itu adalah observasi, dokumentasi, dan studi kasus. Jadi hasil seminar ini hanya terkhususkan di kawasan Kota Lama saja, dan wilayahnya itu sempit di Kota Lama Semarang. Kemudian dilakukan observasi, dokumentasi mengenai kondisi existing yang telah ada di sana. Dari situ nanti saya akan menganalisis hasil observasi, dan metode yang digunakan itu adalah metode deskriptif komparatif. Jadi dari dokumentasi yang saya dapatkan, data yang saya dapatkan di kondisi existing fasilitas bagi penyandang disabilitas di Kota Lama akan saya bandingkan dengan peraturan pemerintah yang berlaku. Pada kesempatan kali ini, peraturan-peraturan yang saya gunakan itu adalah peraturan dari Keputusan Menteri Pekerjaan Umum nomor 468 tahun 98 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 30 tahun 2006. Dari situ, saya akan mengetahui dan memahami permasalahan yang terjadi pada kondisi existing sebelumnya. Kemudian, dari situ juga saya akan memberikan rekomendasi desain yang saya rasa sesuai dan memang harus ada sehingga dapat memudahkan penyandang disabilitas. Kemudian langsung kepada temuan-temuan yang saya alami itu cukup banyak. Namun pada kali ini saya akan menyampaikan beberapa. Yang pertama ada di guiding block. Jadi guiding block di kawasan Kota Lama ini rata-rata memiliki kondisi yang kurang baik. Beberapa di antaranya warna dan tekstur yang seharusnya terlihat jelas sudah mulai pudar. Ruang bebas di antara guiding block dan jalur pedestrian ini pun sangat sempit, sekitar 70 cm, sehingga tidak sesuai dengan standar peraturan pemerintah yang berlaku, yakni 90 cm. Dua contoh yang saya berikan pada kesempatan kali ini adalah berada di Jalan Beranjangan dan Jalan Garuda. Untuk yang di Jalan Beranjangan sendiri, guiding block-nya ini tertutup dan terhalangi oleh penutup drainase, sehingga hal tersebut dapat membahayakan karena dapat membuat mereka yang menggunakan kursi roda atau menggunakan kruk dapat tersandung. Kemudian untuk yang di Jalan Garuda sendiri,
itu tiba-tiba ada penaikan ketinggian jalur pedestrian, tidak disertai dengan perubahan tekstur guiding block, sehingga menyebabkan kebingungan. Kemudian untuk parkir disabilitas sendiri, di Kota Lama memang sudah ada parkir umum untuk mobil, namun belum disediakan parkir dengan slot khusus untuk penyandang disabilitas. Juga di sana tidak terlihat ram yang dapat digunakan oleh penyandang disabilitas tunadaksa. Sehingga untuk aksesibilitasnya sendiri cukup kesulitan. Kurang lebih seperti ini, seperti dua gambar ini adalah suasana parkir umum di Kota Lama Semarang. Kemudian karena di Kota Lama Semarang ini terdapat ruang publik yaitu Taman Sri Gunting. Dari temuan yang saya dapat itu Taman Sri Gunting ini juga masih belum aksesibel untuk teman-teman dengan disabilitas. Jadi taman ini masih menggunakan tangga, belum disediakan ram, kurang lebih seperti ini suasananya. Kemudian ada bollard. Bollard ini adalah hasil revitalisasi yang dilakukan oleh pemerintah Semarang untuk menanggulangi parkir kendaraan liar. Pemasangannya sendiri memang berhasil, namun beberapa dampak negatif juga dihasilkan. Jadi di antara bollard ini biasanya dipasangi oleh rantai, dan rantai tersebut di beberapa titik itu justru menghalangi guiding block, sehingga dapat menciptakan kebingungan karena jalan yang seharusnya dapat dilewati oleh penyandang disabilitas karena itu di guiding block, namun karena ada rantai itu menjadi bingung dan dapat menimbulkan bahaya karena mereka dapat tersandung. Selain itu juga karena terhalang oleh rantai, jadi pengguna kursi roda tidak bisa untuk melewati jalan dengan baik begitu. Selain itu juga di beberapa titik terlihat perletakan bollard yang berjarak terlalu dekat. Jadi di antara bollard itu ada bollard lagi seperti gambar yang kedua, sehingga ruang bebas itu sangat amat sempit. Nah, kemudian dari temuan-temuan saya tadi, saya memberikan beberapa rekomendasi desain, yaitu yang pertama adalah rekomendasi desain pemberian penyeberangan dengan metode penyeberangan platform. Jadi mengapa penyeberangan platform ini dipilih? Karena penyeberangan ini dirasa cocok di jalan utamanya Kota Lama dan juga aman begitu. Jadi fungsi dari penyeberangan platform ini juga untuk memastikan penyandang disabilitas dan pejalan kaki dapat menyeberang dengan aman dan selamat. Kemudian nantinya akan saya letakkan di titik yang memiliki visibilitas yang tinggi. Kurang lebih seperti ini gambarnya. Jadi yang pertama ada key plan, letaknya akan ada di mana, kemudian denah dan 3D visualnya. Untuk parkir disabilitas sendiri, saya merekomendasikan pemberian slot dan rambu-rambu yang harus ada di dalam slot tersebut. Jadi untuk ukurannya sendiri, untuk mobil adalah 5x3,7, sementara untuk motornya adalah 2x1,2 meter. Jadi akan berada di Jalan Lejen Suprapto, berseberangan dengan Polrestabes Semarang. Berikut adalah key plan, tempat parkir yang akan saya letakkan, dan rekomendasi dari denahnya sendiri. Kemudian saya juga merekomendasikan ram di Taman Sri Gunting agar lebih aksesibel untuk penyandang disabilitas. Kurang lebih seperti ini visualisasinya, dan akan saya letakkan di 3 titik dengan ukuran seperti pada gambar yang nomor 3. Kesimpulannya yang bisa saya dapat dari hasil seminar ini, yaitu yang pertama penyediaan fasilitasnya untuk menunjang kegiatan masyarakat penyandang disabilitas belum sesuai dengan peraturan-peraturan pemerintah yang berlaku. Beberapa fasilitas seperti parkir, Taman Sri Gunting, bollard, menunjukkan bahwa fasilitas yang diberikan oleh pemerintah itu belum sesuai dengan standar. Kemudian yang kedua sendiri, revitalisasi wilayah Kota Lama Semarang itu memberikan dampak untuk fasilitas untuk disabilitas, terutama terhadap bollard. Bollard memang memberikan dampak baik, memang mengurangi parkir liar, namun dia juga memberikan efek negatif, menyebabkan penyandang disabilitas, terutama penyandang disabilitas tunanetra dan menggunakan kursi roda, menjadi bingung dan tidak dapat melewati jalur pedestrian dengan baik dan dapat melukai mereka seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya.